Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sades Danila dengan NRP 502641116. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum dari materi operating systems. Lalu saya akan menjelaskan step-step dari praktikum yang akan saya lakukan ini. Oke, langsung saja saya mulai. Oke. Jadi, saya akan melakukan praktikum atau lab dari modul 2. Nah, di modul 2 ini itu ada 8 lab. Namun, di video kali ini saya akan menjelaskan lab dari 2.0.4 terlebih dahulu, yaitu mengenai install a virtual machine on a personal computer. Di sini juga diberikan link NetIChat yang dimana menjelaskan langkah-langkah dari lab yang akan saya lakukan ini. Nah, oke, jadi lab pertama yang akan saya lakukan dan saya jelaskan yaitu mengenai install a virtual machine on a personal computer. Nah, di lab ini itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, di bagian yang pertama itu kita akan prepare a computer for virtualization. Lalu di bagian kedua kita akan mengimport a virtual machine into VirtualBox inventory. Oke, langsung aja kita ke part 1. Nah, di part 1 ini, kita pertama tuh disuruh untuk download dan install VirtualBox dulu. Nah, ini sudah saya download, jadi langsung saja ke step yang kedua. Di step kedua juga sama, disuruh untuk mendownload, namun beda yaitu download virtual machine, image file namanya, atau cybersecurity. Oke, nah langsung saja kita ke part 2 ya. Nah, ini adalah VirtualBox ya yang sudah saya download. Tampilannya seperti ini, kurang lebih. Ini jadi di step 1 dari part 2 ini, kita disuruh untuk nge-import appliance atau cybersecurity yang sudah di-download sebelumnya. Nah, ini sudah saya import tampilannya ketika sudah diimport ada di sebelah kiri. Nah, ketika sudah berhasil diimport, kita bisa langsung untuk klik start button ini. Nah, nanti ada loading sedikit ya sini. Tampilan seperti ini ketika sudah berhasil loading tadi ya, kita klik login. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil login, tampilan pertama yang muncul seperti ini. Bisa dilihat ada 7 icon ya di dalamnya. Kita disuruh untuk mengenal terlebih dahulu icon-icon apa saja yang ada di dalam cybersecurity ini. Yang pertama ini ada namanya Six Cost Home. Itu dia adalah home directory for the user. Terus ada JavaScript tool, ada Wireshark, ada terminal. Terminal ini adalah command line access yang untuk memberikan perintah-perintah itu. Lalu yang kita sering lihat atau kita sering dengar itu namanya Internet Browser atau Firefox Web Browser. Ada keyboard dan ada DPI scanning. Selanjutnya, kita disuruh untuk membuka terminal application. Lalu, di sini ada pertanyaan, what are the IP addresses assigned to your virtual machine? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu untuk membuka terminal application. Lalu, kita perlu juga untuk ketik IP address. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini yang pertama itu ada, ini bisa dilihat, loopback. Oke, untuk IP address dari si loopback ini adalah 127. Satu, dua, tujuh.
0.0.1/8. Lalu yang kedua ini ada interface. IP address dari interface ini sendiri adalah ini ya. Oh, sorry. Ini tuh 10 2 15/24. Oke. Oke, kita sudah berhasil menjawab pertanyaan pertama. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita disuruh untuk membuka web browser application. Ini kita close dulu terminal application-nya. Lalu kita klik ini. Nah, seperti ini. Lalu kita disuruh untuk mencari favorit search kita apa. Contoh saya ini membuka Wikipedia. Nah, ini bisa kan? Bisa kebuka atau kita tutup atau aplikasi lainnya ya. Nah, ini kayak muncul begitu begitu. Jadi bisa dibilang kalau saya bisa untuk navigate my favorite search engine. Oke, kita sudah berhasil menjawab pertanyaan kedua. Selanjutnya ke tahap 4, yaitu kita disuruh untuk shutdown cyber security. Jadi kita close dulu si Firefox ini. Kita shutdown-nya dengan klik file, lalu klik close. Nah, jadi option yang muncul ketika kita ingin menutup virtual machine ada 3 ya. Oke, bisa kita ketik. Jadi yang pertama ada simpan pada mesin. Kedua ada kirim sinyal shutdown. Dan yang ketiga ada matikan SIM. Oke, lalu kita disuruh untuk klik the save the machine. Jadi kita ini simpan pada mesin dan klik OK. Ini ada loading sedikit. Oke, jadi ini ketika kita sudah berhasil klik save the machine state tadi, ini di sini tandanya diubah jadi save ya, si cyber security. Selanjutnya di step 5, kita disuruh untuk nge-import lagi security workstation. Oke, kita klik file, lalu kita klik import appliance, upload workstation-nya, klik next, klik selesai. Dia akan mengimport dulu, ada loading sedikit. Jadi, seperti ini lagi tampilannya. Kita buka yang kedua ini ya, karena ini kan yang pertama kita sudah berhasil menjalankan. Jadi kita buka yang kedua ini. Passwordnya adalah cyberbook. Oke, terdapat icon-icon dan apps seperti yang tadi kita jalankan workstation yang pertama. Oke, kita disuruh untuk familiarize diri kita dengan security workstation. Ada apa aja di dalam cyber security yang kedua ini? Ini ada analysis home, VPI scanning, Firefox, keyboard, terminal, wireshark, sama kayak tadi ya. Lalu ketika kita sudah mengenal, kita bisa nge-shutdown si security workstation ini. Kita disuruh untuk klik save the machine state. Nah, ini, terus klik OK. Ini loading lagi sedikit. Oke, setelah melakukan um, praktikum
Tadi dari lab 2.0.4 ini kita bisa untuk melakukan reflection. Jadi kita di sini menulis apa kelebihan dan kekurangan menggunakan virtual machine ini. Oke, dari praktikum yang saya sudah lakukan, saya dapat menulis bahwa maka bila kita menggunakan virtual machine ini, hmm, saya dapat mencoba aplikasi atau sistem aplikasi baru tanpa mempengaruhi perangkat utama saya atau laptop saya yang saya gunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Saya juga dapat menyimpan keadaan mesin saat ini saat kita menutup mesin virtual. Lalu, lalu jika terjadi masalah, saya memiliki opsi untuk mengembalikan mesin virtual ke dalam ke keadaan yang sebelumnya disimpan. Nah, namun kekurangannya, untuk kekurangannya, mesin virtual membutuhkan sumber daya dari perangkat utama seperti ruang penyimpanan, RAM, atau dan processing power. Oke, seperti itu penjelasan dari saya untuk lab 1 ini atau lab 2.0.4 mengenai install a virtual machine on a personal computer. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu di lab kedua atau lab selanjutnya. Terima kasih.